Kurban di Palestina bukan kurban biasa. Teman-teman, yuk kita simak informasi seputar kurban. Landasan hukum berkurban. Tujuan berkurban ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mensyariatkan pelaksanaan kurban melalui firman-Nya dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1 hingga 3 yang artinya, sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Rasulullah SAW beserta kaum muslimin sepakat mengenai persyariatan berkurban dan mempraktekkan ibadah kurban setiap tahun pada bulan Zulhijjah. Tentang keutamaan ibadah kurban diketahui dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada amalan manusia pada hari raya kurban yang dicintai Allah melebihi amalan mengalirkan darah atau menyembelih hewan. Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulu dan kuku-kukunya. Sungguh sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah. Oleh sebab itu, tenangkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang hukum berkurban, yaitu sunnah muakkadah atau sangat dianjurkan, dan makruh bagi orang yang mampu jika tidak mengerjakannya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bahwasanya Nabi SAW berkurban dengan 2 ekor kambing yang bertanduk dan gemuk. Beliau menyembelihnya sendiri seraya menyebut nama Allah dan bertakbir. Kapan ibadah kurban diwajibkan? Ibadah kurban tidak diwajibkan kecuali dalam 2 keadaan ini. Yang pertama, ketika seseorang telah menazarkannya. Dalilnya ialah sabda Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu anha. Barang siapa bernazar untuk menaati Allah, maka hendaklah ia melaksanakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Daud. Yang kedua, ketika seseorang berkata ini untuk Allah atau ini adalah hewan kurban. Menurut Malik, jika seseorang membeli seekor hewan dengan niat akan dijadikan sebagai hewan kurban, maka ia wajib melaksanakannya. Bergabung dalam berkurban diperbolehkan apabila hewan yang akan dikurbankan berupa onta atau sapi. Sapi atau kerbau berlaku untuk 7 orang jika mereka semua memang berniat berkurban dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Jabir, dia berkata, kami menyembelih hewan kurban berupa seekor onta bersama Nabi SAW di Hudaybiyah untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang pula. Hadis riwayat Muslim. Di antara hikmah dari ibadah kurban yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah yang pertama, untuk menghidupkan kembali memori tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam memenuhi seruan Allah untuk melakukan pengorbanan dengan sesuatu yang paling dicintainya. Kisah ini mengajari kita arti kesabaran dalam melakukan ketaatan terhadap Allah. Selain itu mengandung nilai perjuangan dalam melawan hawa nafsu dan syahwat sehingga berhasil membuktikan kecintaan paling utama, yakni kemurnian cinta terhadap Allah Azza wa Jalla. Kemudian untuk membantu sesama pada hari raya kurban melalui pembagian daging kurban yang dilakukan, yang mana pahala ibadah ini dikatakan jauh lebih baik daripada bersedekah dengan uang yang jumlahnya senilai dengan hewan kurban tersebut. Selanjutnya, berkurban dapat meningkatkan kesyukuran terhadap kenikmatan-kenikmatan yang telah dianugerahi Allah dalam kehidupan, serta mampu meraih ketakwaan yang berlandaskan keikhlasan bagi setiap jiwa yang melaksanakan ibadah kurban tersebut. Setelah mengetahui informasi tentang kurban tadi, apakah teman-teman sudah siap untuk berkurban? Mari kita tunaikan ibadah kurban tahun ini bersama Lembaga Al-Quds Volunteer Indonesia. Kurban di Palestina bukan kurban biasa. Terima kasih dan semoga bermanfaat.